Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba memperkenalkan salah satu metode yang digunakan oleh tradisi Tibetan Buddhis Vajrayana, di mana metode ini dipakai untuk menghalau penghalang-penghalang untuk mencapai tujuan baik yang sementara maupun yang utama. Sang Buddha menyampaikan metode ini dan secara silsilah di dalam Vajrayana itu metode ini lebih populer dikenal dengan Sernying Dok. Sernying itu kata dari Serak Nyingpo atau Prajna Paramita, kesempurnaan kebijaksanaan. Kemudian dudok artinya du itu marah, dok itu membalikkan marah. Jadi dengan metode menggunakan penyempurnaan kebijaksanaan, Sang Buddha mengajarkan kita untuk membalikkan marah, atau dalam kata yang lebih populer itu membalikkan situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang buruk, situasi suatu yang pertanda buruk seperti itu, misalnya sakit, kemudian dapat bencana atau hal-hal yang merugikan kita. Jadi secara ringkasnya itu seperti itu. Dan marah itu gampangnya itu dibagi menjadi 4 ya, yang membuat kita memperoleh keadaan atau kondisi-kondisi yang tidak kondusif atau tidak mendukung bagi aktivitas-aktivitas kita di tahun 2023 ini. Maka keempat marah ini perlu dibalikkan ya, dibalikkan. Apakah 4 marah itu? 4 marah yang pertama itu adalah Dewa Putra Mara. Ya. Dewa Putra Mara itu mengganggu kita dari sisi luar. Artinya dia bukan ada bersama kita, tapi dia di luar kita. Jadi semacam sosok pengganggu, atau bahasa Inggrisnya bisa diterjemahkan demon ya, atau apa itu, iblis di luar diri kita. Jadi itu Dewa Putra Mara. Jadi kondisi-kondisi kita itu bisa diganggu oleh Dewa Putra Mara itu. Oleh karena itu juga perlu dibalikkan supaya harusnya terganggu oleh Dewa Putra Mara menjadi tidak terganggu atau memiliki kekuatan yang lemah Dewa Putra Maranya, sehingga tidak begitu membuat kita menderita oleh gangguan yang ditimbulkan oleh Mara yang pertama. Itu yang pertama ya, Dewa Putra Mara. Kemudian yang kedua itu adalah gangguan yang berupa kilesa. Kilesa itu kekotoran batin yang bersama kita, yaitu umumnya kita kenal kan dosa, loba, moha. Dosa itu kebencian ya, dosa istilah Buddhis itu kebencian, jadi menolak sesuatu, jadi tidak mau terhadap sesuatu itu atau benci. Kemudian loba itu serakah atau mau, atau kita ingin lebih punya nafsu kemelekatan, loba, serakah terhadap sesuatu. Kemudian
moha itu ketidaktahuan atau kegelapan batin atau kebodohan batin. Jadi ini mara yang kedua itu kilesa, dan itu ada bersama kita. Ketika ini kuat, maka kita akan menghadapi problema, sehingga apa yang menjadi tujuan-tujuan yang kita terapkan atau canangkan itu bisa terganggu, karena kita cenderung dikuasai oleh 3 kilesa ini, 3 racun, 3 akar kilesa yang secara umum diketahui: dosa, loba, dan moha. Kemudian mara yang ketiga yang perlu kita balikkan yaitu adalah satu lagi itu adalah skanda mara. Skanda mara itu mara yang ketiga yang bisa mengganggu kita, yaitu skanda itu agregat, biasanya diterjemahkan seperti itu. Dia kumpulan kalau gampangnya, populernya ya jasmani dan batin. Ya. Jasmani dan batin, kumpulan inilah yang artinya kondisi biologis kita, badan kita, juga psikologis kita itu bisa mempengaruhi sehingga kita gagal mewujudkan apa yang menjadi tujuan-tujuan yang kita harapkan, atau perjalanan hidup kita terganggu oleh karena kondisi-kondisi itu, fisik atau jasmani dan batin atau pikiran. Jadi ini skanda ini, dan ini ada di dalam diri kita juga ya. Ketika kita bisa membalikkan kondisi-kondisi ini ke jalan dharma, maka atau jalan yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan dharma itu, maka ini bisa menjadi berkah kalau kita berhasil membalikkannya. Kemudian mara yang keempat itu adalah mara kematian. Mara kematian ini pamungkas, kan, artinya dalam pengertian ketika segala cara ditempuh, misalnya kita dalam kondisi sakit dan kemungkinan kita menghadapi kematian, kan, makanya juga perlu dibalikkan untuk mempersiapkan kematian itu sebagai kelahiran yang lebih baik lagi. Kalau itu kematian betul-betul terjadi. Tapi seandainya kematian itu bisa ditunda, artinya kita mempunyai kesempatan untuk melampaui masa kematian itu. Jadi itu usaha kita yang saat ini ya. Jadi melalui metode yang kita praktekkan Sennin Duto itu, kita berupaya ketika kita dalam kondisi kritis menghadapi kematian, kita upayakan supaya kematian itu bisa dibatalkan atau ditunda. Andaikan kematian terjadi, kematian itu menjadi berkah untuk kelahiran kembali yang lebih baik dari yang sekarang. Dengan begitu, apapun yang terjadi ketika mara menghampiri kita, itu semuanya dibalik menjadi berkah. Itu esensi dari praktek atau metode ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu dengan merenungkan atau kita mengulang-ulang sutra yang sangat terkenal, yaitu Prasnaparamita Sutra. Dengan kita mengulang-ulang dan merenungkan sutra ini, maka keempat mara ini bisa ditundukkan sebagaimana Guru Buddha Sakyamuni dan para Buddha sebelum-sebelumnya dan Buddha yang akan datang, semua pasti dapat menaklukkan mara dengan metode sutra Prasnaparamita ini. Jadi ini esensinya ya. Jadi ketika kita mengikuti acara tolak bala ini, kita bukan hanya kita pasrah, artinya
berserah diri atau dalam pengertian itu sudah putus asa dengan keadaan yang terjadi ketika kita diramalkan hal-hal yang negatif dan sebagainya, itu kita bukan menyerah, tapi kita menggunakan waktu yang masih ada ini, kehidupan yang masih ada ini untuk menghalau itu dengan metode yang diajarkan Sang Buddha, yang kemudian ajaran ini diturunkan turun-temurun sampai akhirnya ke Guru Serlingpan Dharmakirti yang dari Sumatera di masa Sriwijaya zaman dulu, di masa kejayaan agama Buddha di Sumatera waktu itu, Guru Atisa. Kemudian dari Guru Sarangadana diturunkan ke Guru Atisa sampai ke guru-guru berikutnya, sehingga sampai ke Kepjedakpa Lama Rinpoche memberikan metode ini untuk menghalau 4 mara. Supaya mudah, biasanya saya coba membuat singkatan mara itu menjadi Dekil Skakmat. D-nya itu Dewa Putra Mara, Kil-nya itu Kilesa, Skak itu skandanya, Mat itu mara kematian. Atau mungkin kalau di Inggriskan dipelasikan Devil Skakmat. Jadi maranya di Skakmat, dia nggak bisa bergerak dengan metode ini. Ini apa namanya, cara saya untuk mencoba mudah mengingat apa yang harus kita halau itu, apa yang harus kita balikkan itu, ya. Jadi supaya tidak salah sasaran, ya, bukan kebalikannya itu. Jadi yang 4 mara itulah yang kita halau dengan metode Prajna Paramita Sutra, dengan mengulang-ulang, merenungkan, membaca, ya. Kemudian apa manfaatnya? Ya, jadi ada kisah itu di dalam teks itu disebutkan tentang adanya seorang yang mempraktekkan metode Sernying Dukdok ini. Jadi ketika seseorang itu diganggu oleh halangan yang tak tampak atau sesuatu yang bukan tampak oleh indera kita biasa ini, itu bisa dibalikkan, ya. Misalnya gangguan-gangguan oleh energi-energi negatif atau pikiran-pikiran negatif yang dipancarkan oleh orang atau sekelompok orang, misalnya begitu, dibalikkan. Bisa seperti itu. Jadi dikisahkan demikian. Jadi menghalau hal-hal yang tak kasat mata. Nah, kalau itu kan kita sudah nangkep kasat-kasat, berarti Dewa Putra Mara, ya, ulahnya Dewa Putra Mara. Kemudian ada juga kisah di mana menghalau dari para penguasa yang zolim atau yang keji atau yang adharma atau yang jahat. Para penguasa-penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk kejahatan itu, dengan menggunakan metode ini dikisahkan di teks tersebut, mereka bisa dibalikkan. Jadi artinya kita akhirnya bisa membalikkan para penguasa yang jahat itu menjadi menemukan penguasa-penguasa yang pro-dharma atau dia berjalan sesuai dengan adharma, ya. Ada juga kisah, jadi ini kisah untuk yang nampaknya, ya. Jadi misalnya kalau di dunia sekarang, mungkin di dunia bisnis kadang-kadang atau di dunia kerjaan, kita itu bisa saingan, bisa sikut-sikutan kan, antara tetama saingan bisnis atau teman kerja itu bisa kadang-kadang bisa menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan dharma. Jadi melalui metode ini dikisahkan
sesuatu itu bisa berbalik. Jadi yang berusaha mengganggu kita di jalan dharma itu bisa dibalikkan dan mereka bisa tersingkirkan, ya. Itu. Kemudian juga ada kisah juga di mana tujuan utama tidak hanya yang sementara, jadi tujuan utama bagi kita para praktisi spiritual atau yang menapai tahapan jalan menuju pencerahan, kita tentu ada penghalang-penghalang, misalnya untuk memahami tentang topik-topik tertentu, misalnya topik tentang berlindung, topik tentang kematian, dan yang lebih sulit lagi mungkin kita dapat halangan untuk memahami dan merenungkan atau merealisasi itu. Jadi menggunakan metode ini juga bisa dicapai, karena metode ini itu adalah, atau Prajna Paramita Sutta ini adalah disebut sebagai ibunya semua Buddha. Jadi semua Buddha lahir dari atau tercerahkan dari memahami Prajna Paramita Sutta ini. Jadi itu penjelasan yang ingin saya sampaikan tentang tolak bala yang kita lakukan dengan metode Sernying Budok, yaitu membalikkan mara dengan Prajna Paramita Sutra. Ya. Terima kasih. Nama saya yang Budaya.